Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Warga Putra dari eh, Teknik Informatika Untirta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi internet. Oke, kalian pernah nggak sih duduk sambil streaming YouTube, main game online atau chatan di WhatsApp? Terus berpikiran, sebenarnya gimana sih internet bisa bekerja? Hari ini kita akan bongkar bareng, mulai dari jaringan komputer sampai teknologi kayak IoT dan 5G. Santai aja, kita bahas pakai bahasa sehari-hari dan dijamin kalau kamu ngantuk kok. Satu, konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer itu ibarat sistem dan raya digital. Nah, komputer adalah mobil yang bisa saling kirim pakai data. Kalau kalian punya dua komputer di rumah yang bisa saling kirim file, itu termasuk jaringan loh. Kayak misalkan komputer kalian di sini, ada lagi komputer di sini. Terus kalian bisa saling berbagi data, itu termasuk jaringan. Tapi sekali kecil, kalau internet itu jaringan super besar dari miliar komputer di seluruh dunia. Ada pernah tasar lewat line atau main game lokal pakai kabel itu? Mungkin dulu kayak di PS3 pernah lah ya, atau enggak dulu kan ada tuh kayak LAN gaming gitu. Nah, maksudnya kayak main PB gitu di satu jaringan. Nah, itu salah satu wujud jaringan komputer juga. Kedua, protokol TCP atau IP dan model OSI. Komputer itu kaku, mereka nggak bisa asal ngobrol. Nah, protokol kayak TCP atau IP adalah bahasa resmi yang bikin komunikasi lancar. Model OSI, model OSI terdiri dari 7 lapisan, dari paling bawah fisik sampai aplikasi. Bukan buat dihafal aja, tapi biar kita mengerti prosesnya. Contoh nyatanya tuh kayak pas kalian ngirim pesan WA, itu melewati banyak lapisan, mulai dari pengodean sampai muncul sebagai teks di layar temanmu untuk lawan bicara kalian. Yang ketiga, ada DNS dan IP address. Coba bayangin kamu lagi nyari rumah teman gitu, tapi nggak tahu alamatnya. Sama kayak internet, setiap situs punya alamat IP dan DNS bantu kita menerjemahkan nama domain ke IP. DNS itu adalah kayak seperti buku telepon internet. Tanpa ini kamu harus mengetik 172.217.0.0 buat buka Google. Ribet banget kan? Ayo, siapa yang bisa tebak IP address itu isinya angka berapa aja? IPv4 ada berapa digit? Hmm. 4. HTTP dan HTTPS dan HTML. HTTP itu tukang pos yang kirim data web. Tapi HTTPS itu versi yang udah pakai bodyguard. Ada S-nya yang di akhir berarti yang artinya tuh secure. HTML adalah fondasi web, mau tampilkan teks, gambar, tombol, semuanya pakai HTML. Bahkan kamu bisa coba buat halaman pakai web sendiri dengan Notepad. 5. Keamanan internet, firewall dan VPN. Internet tuh kayak jalan raya, tapi jalanan juga bisa jadi bahaya. Nah, firewall itu gerbang penjaga. Siapa yang mulai lewat, siapa yang harus diblokir. VPN, itu lorong rahasia. Saat kamu pakai VPN, data kamu kayak disamarkan. Dia lebih aman dan gampang dilacak. Oke. Nah, cloud computing dan virtualisasi. Cloud itu bukan awan di langit ya, tapi di sini tuh sebagai tempat penyimpanan internet. Seperti Google Drive, iCloud, OneDrive, ya semua contoh lainnya. Ya mungkin kalau hmm, kayak AWS sih, ya. Virtualisasi adalah teknik bikin satu komputer jadi banyak mesin virtual. Hemat biaya dan sering pakai di server gede. Kalau di perusahaan itu nggak perlu punya banyak PC fisik, cuma satu server besar yang dibagi secara virtual untuk banyak pengguna. Di Inter tuh mereka tuh berbagi satu server itu untuk banyak pengguna. Tapi jangan salah, server tuh sangat mumpuni untuk banyak orang. Makanya dia cuma punya satu server doang. Dibandingkan kayak satu PC per orang. 7. Internet of Things atau yang bisa disebut kita IoT. IoT
itu bikin bener-bener jadi pinter. Kayak misalkan lampu gitu, yang kayak saya punya ini Bardi, saya bisa kontrol lewat HP. Warnanya kita mau saya setting warna seperti apa, dan itu dia kalau yang punya saya ini setting tuh lewat Bluetooth. Nah, jadi kita bisa kayak jadwalin gitu dia mau nyala jam berapa, mati jam berapa, habis itu mau warnanya warna apa, ada presetnya lah. Ada juga dia tuh yang pasti pakai wifi ya atau pakai koneksi internet. Ada juga lain seperti kulkas yang bisa belanja sendiri, CCTV bisa kamu lihat dari kantor, bahkan pintu bisa dibuka pakai HP. 8. Tren terkini 5G dan edge computing. 5G bukan cuma buat kita jadi lebih lancar, tapi juga buat mobil tanpa sopir, operasi jarak jauh, dan smart city. Itu 5G tuh apa ya? Dia tuh wah itu koneksi internet yang sudah sangat cepat. Itu ibaratkan kamu bisa kirim data tuh yang awalnya kalau pakai 4G itu lama, pakai 5G itu bisa sangat cepat. Karena pemakaian saya terhadap 5G itu dia bisa sampai 200 sampai 500 Mbps. Seingat saya. Kalau di 4G kan mungkin bisa di 70 80 lah. Awalnya jadi bisa sangat cepat lah. Tapi tentu jadi lebih boros untuk pemakaiannya. Cuman ya pasti nanti ada penyesuaian lagi. Juga lagi ada edge computing bikin data di proses jadi lebih dekat. Misal kamu CCTV langsung bukan dikirim di server pusat jadi lebih cepat. 9. Aplikasi teknologi internet, e-commerce, e-learning. Dulu belanja ke toko, sekarang mah udah gampang ya, tinggal klik. Dulu kita belajar di kelas, sekarang kita bisa belajar dari kasur, ya menggunakan Meet, Zoom, atau mungkin tempat conference lainnya. Ya mungkin Discord bisa juga. Itu semua karena internet. Tokopedia, Shopee, Ruang Guru, Zoom. Ini nyata-nyata dari e-commerce dan e-learning yang jadi bagian hidup kita. 10. Recap dan penegasan keamanan. Kita ini udah makin digital, tapi makin digital makin rentan juga. Jadi selalu aktifkan firewall, hati-hati klik link, dan pertimbangan pakai VPN. Karena kan seperti yang kita tahu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, VPN itu kan kita kayak berasa pakai topeng anonymous lah. Kita jadi orang yang nggak dikenal, jadi orang yang rahasia gitu. Jadi lebih aman untuk kita sendiri untuk privasi kita tuh tidak terbongkar ke internet. Jadi gimana? Banyak ya ternyata ya teknologi di internet. Semoga sekarang kalian nggak cuma jadi pengguna, tapi juga ngerti cara kerjanya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa, teknologi itu cuma alat. Kita nggak boleh diperalat oleh hal yang kita buat sendiri. Bagaimana kita menggunakannya, itu yang menentukan arah masa depan kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.